Pernahkah Anda merasa sangat yakin dengan apa yang Anda lihat? Namun ternyata Anda melewatkan sesuatu yang sangat besar tepat di depan mata. Di tahun 1999, sebuah eksperimen di Harvard mengubah segalanya. Bayangkan sebuah layar yang menampilkan dua tim bola basket. Tugas Anda hanya satu. Hitung setiap operan bola dari tim berbaju putih. Anda fokus. Mata Anda terkunci pada gerakan bola yang cepat. Lalu, di tengah keriuhan itu, seorang berkostum gorila berjalan santai di tengah lapangan. Berhenti, menepuk dadanya dengan keras. Lalu pergi begitu saja. Hasilnya mengejutkan dunia. 50% peserta tidak melihat gorila itu. Mereka benar-benar buta terhadap kehadiran makhluk sebesar itu karena otak mereka sedang sibuk menyaring dunia demi mempertahankan fokus. Para ilmuwan menyebutnya inattentional blindness. Namun, jauh sebelum laboratorium Harvard berdiri, jauh sebelum istilah kognitif lahir dari lisan manusia, Sang Pencipta sudah memberikan peringatan ini melalui Al-Quran, bukan sebagai hinaan, tapi sebagai panduan pemilik sebuah owner's manual, agar kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang mudah tertipu oleh persepsi kita sendiri. Mari kita bicara data. Bayangkan otak Anda sebagai pusat pengolah data paling canggih. Setiap detik, seluruh indera Anda membombardir otak dengan 11 juta bit informasi. Namun, tahukah Anda berapa banyak yang mampu diproses secara sadar? Hanya sekitar 40 bit saja per detik. Artinya, hampir seluruh realitas di sekitar kita dibuang demi menjaga sistem tidak meledak karena kelebihan beban. Untuk memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang, otak kita menggunakan jalan pintas mental yang disebut heuristik atau asumsi otomatis. Jalan pintas inilah yang seringkali menciptakan distorsi sistematis dalam cara kita menilai kebenaran. Inilah yang kita kenal sebagai cognitive bias. Dan ingat, ini bukan tentang seberapa pintar Anda. Bahkan, seorang peraih Nobel pun bisa terjebak dalam bias yang sama. Karena ini adalah fitur bawaan dari perangkat keras biologis kita. Mari kita bedah 3 bias utama yang seringkali mengunci kesadaran kita. Pertama, confirmation bias, hasrat untuk selalu benar. Otak kita secara aktif mencari dan memeluk informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, sambil dengan kejam membuang bukti yang bertentangan. Kita tidak mencari kebenaran, kita mencari konfirmasi. 14 abad lalu, Al-Quran mendeskripsikan kondisi ini dengan sangat tajam dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Summum, bukmum, umyun. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ini bukan tentang cacat fisik, melainkan penutupan kesadaran secara aktif. Kita mendengar, tapi tidak menyerap. Kita melihat, tapi tidak mengakui. Kita terkunci dalam penjara keyakinan kita sendiri. Kedua, optimist bias, ilusi keamanan palsu. Pernahkah Anda merasa bahwa musibah, kecelakaan, atau penyakit hanya terjadi pada orang lain, tapi tidak akan menimpa Anda? Ini adalah bias optimisme yang realistis. Dalam Al-Iftar ayat 6, Allah bertanya dengan lembut namun dalam. Apa yang telah memperdayamu dari Tuhanmu? Kata kuncinya adalah gurroka, terpedaya oleh rasa aman yang palsu. Kita merasa masih ada waktu. Kita merasa saya akan baik-baik saja. Rasa aman inilah yang seringkali membuat kita lalai untuk berubah sebelum segalanya terlambat. Ketiga, present bias, cinta pada yang segera. Ingatkah Anda pada marshmallow test di Stanford?
anak-anak yang tidak tahan menunggu 15 menit demi mendapatkan 2 marshmallow dan lebih memilih memakan satu yang ada di depan mata sekarang? Itulah kita. Kita sering mengorbankan masa depan yang besar demi kepuasan sesaat yang kecil. Al-Quran menyebut fenomena ini dalam surah Al-Qiyamah sebagai kecintaan pada al-ajilah, sesuatu yang segera dan cepat. Otak kita secara neologis memang lebih terangsang oleh hadiah instan daripada janji di masa depan. Mengapa Allah menunjukkan kelemahan-kelemahan ini kepada kita? Apakah untuk membuat kita merasa rendah? Atau justru sebaliknya? Seperti buku panduan pabrik yang memperingatkan titik rawan sebuah mesin, Allah memberikan peta bias ini agar kita bisa mengatasinya. Al-Quran menawarkan 3 antidot utama. Pertama, tafakur, berhenti sejenak. Jangan biarkan asumsi otomatis mengambil alih keputusan Anda. Biarkan ruang bagi kebenaran yang tidak Anda sukai untuk masuk. 2. Surah, musyawarah. Bias kita seringkali kasat mata bagi diri sendiri, namun sangat jelas bagi orang lain. Kita butuh perspektif lain untuk melengkapi 40 bit kesadaran kita yang terbatas. 3. Tawakul, mengakui bahwa pengetahuan kita sangat sedikit. Kerendahan hati intelektual adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam kesombongan bias. Kembali ke pertanyaan di awal, mengapa 50% orang melewatkan gorila itu? Jawabannya adalah karena tanpa kesadaran, kita hanya akan melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat. Al-Quran hadir bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk membuka tabir yang menutupi mata kita selama 14 abad. Kesadaran dan keterbatasan adalah langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Di antara ketiga bias tadi, confirmation, optimism, atau prison bias, mana yang paling sering membuat Anda tertipu? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Bersama Mars Narasi, kita belajar memahami diri melalui lensa Islam.